Haleluya, shalom dan selamat petang. Puji Tuhan karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa. Hari ini harinya untuk Tuhan. Dan saya percaya di mana saja Anda berada pada saat ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Oke, just take your time for 1 hour saja, 1 jam saja mezbah doa ini. Kita akan sama-sama berdoa, sama-sama mendorong satu sama lain. Mungkin yang pendoanya saja yang bersuara, tetapi yang lainnya mute, sebab kita nak buatkan keadaan itu more proper. Tapi jangan khawatir dan Anda harus tetap berdoa, oke? Tetap berdoa. Sama ada dengan suara kedengaran dan sebagainya. Tapi apa yang kita mau, kita rindu adalah kita berkumpul dalam satu tubuh Kristus, kita mengaminkan segala perkara doa pada petang ini. So thank you so much kerana Anda make yourself available pada petang ini. Bagi yang mungkin sekarang tengah sibuk ataupun urusan lain, Anda pun jangan khawatir, tidak perlu khawatir kerana platform untuk mezbah doa ini juga akan kita ada juga untuk online ya, rakaman pada hari esok. So Anda boleh join mulai hari esok jam 8 malam. Dan juga sebelum kita lupa, hari esok juga kita akan premierkan satu lagi cover song daripada Central City. So pukul 8 malam. Okay? So saya sangat bersyukur dan puji Tuhan kerana memiliki tim media production yang begitu committed menyelesaikan cover song ini. Haleluya. Saya percaya yang lain yang sekarang berada dalam online semuanya hebat. Okay? Sekiranya Anda kurang sehat, memiliki iman sebutir seperti biji sesawi, I'm telling you right, you're going to be healed. Just put faith in God. Okay? Be excited in the presence, walaupun mungkin kita kelemah tubuh kah, but just be excited in the presence of the Lord. Because God really want to see us to come into His presence with humble heart, joyful heart, and a heart of prepared to be a warrior in the prayer. Okay? So I thank God, bersyukur kita kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut kepada mezbah doa atau perkara-perkara akan didoakan pada malam ini ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Horabaka shitikira baka baka shitakara bashanda dada. Horabaka shatakira kakabaka shitikiri dida kabaka shatakara bashiti. Hira kakabaka shatakara baka shitikiri dida bashanda dada. Hakabaka shitikira bakara bakara baka shatakara bashiti. Horabaka shatakara baka shatandara bashitikiri. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hidup kami adalah biji mata Engkau Bapa. Engkaulah nafas kami Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dalam apa jua keadaan yang kami lalui pada saat ini, Engkau rindu untuk melihat dan mendengar suara kami. Kami sungguh percaya Bapa, kami berkumpul, walaupun melalui atas talian, tetapi dalam alam roh kami koneksi with one voice. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk setia dalam apa perkara, dan terus berdoa, tetap berdoa, dan sentiasa bersukacita dalam apa jua keadaan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah berjanji memberikan masa depan yang sangat bermakna. Karena kami percaya the best is yet to come. Kami menyerahkan ya Tuhan, mezbah doa pada malam ini, daripada mula sehingga selesai. Tuhan, kami izinkan Roh-Mu bekerja setiap kami. Bagi kami menjadi pendoa, bagi kami menjadi pendengar untuk doa, Tuhan kami berdoa, we are connected in one spirit. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya saat doa-doa orang percaya dinaikkan, sesuatu dalam alam roh tengah bekerja. Segala benteng-benteng roboh. Oh, we really believe that, Father. Kami berdoa, menyerahkan sebuah doa ini di tangan Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, karena Engkau sungguh baik. Kami berdoa, kami akan merasai hadirat-Mu. Walaupun mulai atas talian, but your spirit is very real. Teach us to obey and respect your presence, Father. We thank you so much. Haleluya. Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semuanya percaya, katakan, amin. Haleluya.
Kami mau bersyukur untuk semua kebaikan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang cukup bagi kami, Bapa. And Christ is enough for all of us. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my only Lord, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is
Haleluya. Puji Tuhan sekali lagi. Thank you untuk Frankie yang telah menyediakan satu lagu penyembahan. Memang benar setiap kita yang telah menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka kita telah memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. So kita tidak akan toleh ke belakang, but we just move forward. Okay? Of course kita akan lalui banyak cabaran-cabaran hidup yang coba mencuri kemuliaan Tuhan, but as long you meditate, merenung firman Tuhan, as long you're here, been sharpened by the word of God, and your eyes start to see miracles, then you can see segala rintangan itu, segala cabaran itu boleh kita atasi, ya. So yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita lanjut kepada bahan doa, oke, satu dorongan untuk kita satu sama lain, saling satu sama lain, mendorong satu sama lain. Sewaktu saya ada kongsikan dalam kita punya WhatsApp, mungkin menjadi satu peringatan untuk kita semua, satu dorongan kita semua, oke, yang dipetik daripada Mazmur 37 ayat yang kelima, oke, yang saya letak tema seperti berserah kepada Tuhan, oke. So dikatakan ke sini adalah serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Okay? Serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Daripada firman Tuhan ini kita akan lihat ada 3 penekanan yang boleh kita pelajari. Yang pertama, kita harus serahkan seluruh hidup kita, seluruh perancangan awal kita, seluruh apa yang kita impikan. Okay? Dan setelah kita serahkan kepada Dia, kita harus percaya, kita harus mengimani, bahwa Tuhan campur tangan. Okay? Kalau yang pelajar, of course 3 atau 4 tahun kamu melanjutkan pengajian Anda di IPT dan IPTS, of course every students impikan untuk 4 flat, 3.5, first class, good result, you see. So that's expectation yang student mau sebelum mereka menduduki peperiksaan dan menerima keputusan. So apa yang mereka buat? Yang harus kita buat, kita harus serahkan apa yang kita mau, you see. Dan kita harus kerjakan, Kita harus percaya bahwa Tuhan campur tangan. Bagi ibu bapa yang bekerja, of course, ada perancangan kehadapan untuk apply kenaikan pangkat, ataupun mungkin perancangan untuk beli ini, beli rumah, beli kereta, ataupun pendidikan anak-anak, dan anything, a lot of things. So ibu bapa ini terlalu banyak perancangan. So mereka melihat kehadapan. So serahkan sepenuhnya kepada Dia. Dan of course, perkara yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu percayalah. Bila kita sebut pasal percayalah, is like 100%. I know it's very challenging, sangat-sangat mencabari. So kadang-kadang kita punya sikap dan sifat percaya itu ada distraction. You cannot be like 100% because of too much of distraction. Tetapi when I talk about percaya ini, even me myself pun is very hard. You see? Tetapi Tuhan itu selalu mengingatkan saya secara pribadi, I have to surrender everything to God. Even my studies, my work, my families, my vision, my mission and everything. Nah, perkara yang ketiga dikasih adalah, maka Dia akan bertindak. You see, when you put kepercayaan 100% kepada Tuhan, dan we allowed Him, kita izinkan Tuhan untuk bekerja. You see? So, bila kita izinkan Tuhan bekerja, so He have His own pattern. Tuhan ada pattern Dia. So, Dia tahu bila Dia nak beri jawapan. So, we as anak Tuhan, ini sebagai anak Tuhan, be patient. Continue to pray, be patient, and work on it. Kerjakan keselamatanmu. Don't just waiting for a reward, but work on for your reward. So 3. Dalam skriptur sangat mudah ya. Mazmur bab 37 ayat kelima. Saya tekankan 3 perkara yang boleh kita pelajari. Pertama, kita serahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kita harus percaya sepenuhnya kepada Dia. Dan yang ketiga, kita izinkan Dia bertindak. Maka Dia tahu bila Dia bertindak. So itu adalah perkongsian yang singkat.
untuk kita mendorong satu sama lain. Dan saya percaya saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mungkin pada saat ini ada sahabat-sahabat kita yang bergumul, yang kita kenal. Jangan lupa, jangan lupa kongsikan kebaikan Tuhan melalui firman ini, karena kata-kata kita yang mempercayai Tuhan sebagai juru selamat ataupun Tuhan itu adalah our best friend. You see, when we speak life. It all come from inner, daripada dalam, Bila kita rasa hubungan kita dengan Tuhan, you can feel it, that you really want to share the love, you really want to share the love, the God love, Tuhan, kasih Tuhan itu kepada orang sekeliling kita. So when we speak, kita kata, saudara, serahkanlah. You see, bila dia cakapkan, dia akan ada satu, like spark dalam dia punya roh dia. Oh, there is a way, ada jalannya, So that's why menjadi terang dan garam Tuhan itu satu perkara yang harus kita praktikkan dalam hidup kita. So puji Tuhan karena kalian semua make yourself available. So kita akan lanjutkan kepada perkara-perkara doa pada malam ini. So mari kita lihat perkara-perkara doa dan saya serahkan kepada teman-teman saya yang saya kasihi, Centricity kasih. So serahkan. All yours, pendua-pendua hebat Centricity. Salam lain. Shalom semua. Untuk perkara doa pertama kita pada malam ini yaitu keluarga gereja. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 poin tujuan gereja bagi keluarga Kristen. Poin yang pertama, gereja lokal merupakan tempat perkumpulan keluarga atau persekutuan orang percaya. Dengan ke gereja lokal menghindari kita dari kesendirian dan mementingkan diri sendiri. B. Gereja lokal adalah suatu persekutuan tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota dan yang menempatkan anggota di dalam tubuhnya tersebut adalah Kristus sendiri. Ketiga, gereja lokal adalah tempat di mana proses pemuridan dilaksanakan. Di situ adanya pemuridan, main dan makan, hiburan dan teman. Dan yang keempat, di gereja lokal kita dibentuk, dipelengkapi, bertumbuh secara rohani, saling membantu dan melayani sehingga kita saling menjaga dan melindungi agar dijauhkan dari kemunduran rohani. Firman yang disertakan dalam bahan doa ini kita lihat pada 1 Tawarik ayat 17 ayat ke-27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Bahan-bahan doa kita. Bahan doa yang pertama, doakan pertumbuhan rohani ahli keluarga menjadi gereja lokal, melalui gereja lokal, Mohon kepada Tuhan agar menguatkan iman keluarga-keluarga, memperdalam hubungan dengannya, dan bertumbuh dalam pemahaman akan firman-Nya. Keluarga-keluarga dipenuhi dengan hikmat, pengertian, dan kehausan akan kebenaran rohani. Yang kedua, doakan penglibatan keluarga-keluarga dalam pelayanan dalam gereja. Yang ketiga, doakan perpaduan dan pertumbuhan persekutuan di antara keluarga-keluarga dan anggota gereja lainnya. Mohon kepada Tuhan untuk menciptakan semangat kasih, penerimaan, dan perpaduan di dalam keluarga gereja. Dan terakhir, doakan agar tidak ada perpecahan, pertikaian, atau salah faham, dan agar terbentuk hubungan
di dalam yang dalam dan bermakna. Okey. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di syurga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih atas persekutuan kami pada malam ini. Berkatilah semua yang sempat hadir pada malam ini. Tidak lupa juga mereka yang tidak sempat hadir. Engkau berkati mereka dari segala sudut kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk ahli-ahli gereja, terutamanya keluarga yang di gereja-gereja lokal seperti di gereja BM Central City. Kami berdoa agar Engkau menguatkan iman keluarga-keluarga di gereja lokal ini supaya lebih mencari-Mu. Biarlah pertumbuhan rohani mereka semakin berkembang di gereja-gereja ini. Kami juga berdoa supaya mereka mempunyai kerinduan untuk bertumbuh dan lebih kuat untuk mengenali-Mu dan memahami firman-Mu melalui interaksi mereka di gereja lokal ini, Tuhan. Dengan lebih memahami firman-Mu, Tuhan, mereka akan lebih mengenali-Mu. Dan dengan ini, terus mendalami cinta mereka terhadap Tuhan. Kami tahu Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu kepada mereka yang sedang mencari-Mu, Tuhan. Engkau berkati keluarga-keluarga ini dengan hikmat, pengertian, dan kehausan akan kebenaran rohani. Hanya dengan interaksi keluarga-keluarga ini dengan gereja, mereka akan cepat mengenali-Mu dan memahami firman-Mu, Tuhan. Tuhan, selain dari hanya datang ke gereja, Engkau berikan juga kepada keluarga-keluarga ini kerinduan untuk melayani di gereja-gereja ini, Tuhan. Janganlah talenta yang ada pada mereka sia-sia, tetapi digunakan untuk memuji dan menaikkan kerajaan-Mu, Tuhan. Biarlah mereka melayani sebagai guru sekolah minggu, sebagai tim praise and worship, usher gereja, maupun sebagai tim maintenance gereja. Engkau tunjukkanlah jalan kepada mereka agar dapat menggunakan talenta yang sedia ada untuk kemuliaan kerajaan-Mu, Tuhan. Akhir sekali, Tuhan, Engkau berkati keluarga-keluarga dan ahli gereja yang ahli-ahli gereja dengan semangat kasih sayang sesama sendiri. Engkau berkati mereka dengan semangat perpaduan yang kuat sesama keluarga-keluarga dan jemaat-jemaat gereja agar anasir-anasir jahat seperti salah faham sesama jemaat, pertikaian ke atas keputusan oleh gereja ataupun pemimpin gereja dihindari. Dan yang penting sekali, perpecahan sesama jemaat gereja juga dihindari, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, terbatas kata-kata kami Tuhan dalam menyusun kata-kata. Haleluya Tuhan. Beginilah. Haleluya Tuhan. Semua ini Tuhan kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahan doa kita yang kedua adalah kesehatan mata. Mata adalah organ yang terbentuk untuk mengesan cahaya. Mata yang paling ringkas hanya berfungsi mengesan sama ada keadaan sekeliling terang atau gelap. Mata yang lebih rumit berfungsi untuk memberikan deria penglihatan. Mata merupakan organ anugerah Tuhan yang sangat berharga. Oleh itu, kesihatan mata perlu diambil kira sebagai salah satu daripada penjagaan kesihatan. Untuk memastikan kita dapat menikmati penglihatan yang baik dan berpanjangan, kita perlu menitikberatkan soal kesihatan mata dan menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Kita perlu mendapatkan pemeriksaan mata secara berkala untuk memastikan fungsi penglihatan adalah baik. Dalam Keluaran 15 ayat 26 mengatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Kita ada 3 pokok doa pada malam ini, yaitu yang pertama, doa untuk perlindungan terhadap mata kita. Mohon untuk dari bahaya, jangkitan, dan penyakit. Doa untuk pemulihan dan pembaharuan penglihatan yang mulai memudar. Dan yang kedua, doa untuk kejelasan dalam penglihatan kita. Mohon kepada Tuhan untuk memperkuat otot-otot yang berkaitan sehingga dapat berfungsi secara optimal. Doa untuk penglihatan yang jelas, baik dekat maupun jauh, dan kemampuan melihat dengan fokus dan ketepatan. Dan yang terakhir, mohon kepada Tuhan untuk membimbing Anda dalam membuat pilihan sehat, seperti menggunakan cermin mata yang sesuai, berehat dari paparan layar, dan menjaga kebersihan mata yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan dan peluang pada malam ini Tuhan Yesus, di mana kami berkumpul Bapa untuk berdoa, untuk sama-sama menyembah-Mu Bapa, memberikan segala bahan-bahan doa yang dalam apa yang kami lalui saat ini Tuhan Yesus kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan Yesus kami ingin berdoa Bapa khususnya untuk mata kami, yaitu organ yang telah Engkau berikan kepada setiap umat manusia di dunia ini Bapa. Dan kami sangat Tuhan Yesus mengucap syukur atas mata yang telah Kau berikan Bapa, yang memudahkan kami Tuhan Yesus untuk melakukan keseharian kami Bapa dalam apa juga yang kami perbuat Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus kami berdoa khususnya untuk meminta perlindungan terhadap mata-mata kami Yesus. Kami berdoa Yesus biar mata kami Tuhan Yesus dijaga dari segala bahaya, jangkitan, dan penyakit Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus mempunyai masalah mata yang semakin pudar, mau yang rabun jauh, mau yang rabun dekat, dan semua yang mempunyai penyakit mata saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus padamu malam ini Bapa, biar Engkau Tuhan Yesus dengan bilur-bilur-Mu, biar kesembuhan-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi di atas mata-mata ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu kami percaya segala sakit penyakit, segala ketidaksehatan Bapa, Engkau mampu sembuhkan Bapa. Biar kami dapat menggunakan mata kami Bapa dengan baik Tuhan Yesus, dan dapat menggunakan mata kami Tuhan Yesus untuk membuat perkara-perkara yang baik dan benar di hadapan-Mu Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa Tuhan Yesus supaya kami dapat melihat, dapat fokus Bapa dalam apa yang kami perbuat setiap hari Bapa dengan baik, dengan lebih fokus dan juga tepat Bapa. Karena Engkau memberikan mata Tuhan Yesus yang sehat, yang kuat, yang terang Bapa, yang sentiasa peka terhadap keadaan sekeliling Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus juga kami saat ini berdoa Tuhan Yesus biar Engkau berikan kami hikmat untuk menjaga anugerah berkat mata yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus memberikan kami hikmat untuk menggunakan cermin mata yang sesuai, untuk berehat daripada melihat telefon ataupun laptop komputer dengan terlalu lama Tuhan Yesus, dan juga menjaga kebersihan mata kami dengan baik Bapa. Nah, percaya Tuhan Yesus, mata ini satu-satunya Tuhan Yesus berkat dan organ yang terlalu bernilai Bapa, sehingga kan Tuhan Yesus kami percaya Bapa, tanpa mata Tuhan Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Dan jadi saat ini Tuhan Yesus kami berdoa Bapa secara fokus Tuhan Yesus untuk mata kami, kesehatan mata kami, dan juga apa yang masalah yang mata kami saat ini hadapi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu dan Engkau melihat. Dan orang-orang yang menghadapi penyakit mata yang severe Lord, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau campur tangan, biar Engkau turun tangan terhadap mata mereka. Kau kembalikan segala nerve-nerve, segala saraf-saraf Bapa, segala urat-urat yang tidak berfungsi Bapa saat ini Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus menjamah, menyentuh Tuhan Yesus, menyembuh dan memulihkan mereka Bapa. Dan karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang
menciptakan kami, menciptakan mata untuk kami, dan Engkau mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan mata-mata yang bermasalah, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya, Bapa. Terus pimpin kami, Tuhan Yesus, menjaga setiap organ-organ yang telah Kau berikan demi kemuliaan nama-Mu, Bapa. Dan kami percaya, Tuhan Yesus, hikmat-hikmat yang Kau berikan, Bapa, akan sentiasa, Bapa, kami guna pakai dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami, Tuhan Yesus, bukan sahaja mata, tapi keseluruhan tubuh kami adalah sehat, karena Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, semua bahan-bahan doa ini kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, Allah yang turun tangan, Allah yang menjamah setiap hati yang memerlukan Bapa. Haleluya Bapa, segala syukur, hormat, puji kami naikkan kepadamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat malam kepada semua. Kita pergi ke perkara ketiga, research student seterusnya. Sebagai seorang pelajar penyelidikan, Anda mungkin menghadapi beberapa cabaran sepanjang perjalanan akademik Anda. Beberapa cabaran umum yang selalu dihadapi oleh pelajar penyelidikan termasuklah projek penyelidikan memerlukan pengurusan masa dengan efektif, menetapkan keutamaan dan membuat jadual yang realistik untuk memastikan kemajuan dalam penelitian Anda dalam masa yang sama, memenuhi tanggungjawab yang lain. Menemukan pertanyaan penelitian yang tepat dan mempersempit cakupan penelitian dapat menjadi cabaran yang memerlukan pertimbangan yang cermat dan konsultasi dengan supervisor Anda. Mengumpulkan dan menganalisis data juga tidak kurang mencabar, terutama jika penelitian Anda melibatkan metodologi yang kompleks atau memerlukan akses ke sumber daya. Mengembangkan kebiasaan menulis, mencari balon balas dari rakan-rakan atau mentor, dan mencari inspirasi dari penulisan ilmiah lainnya dapat membantu penulisan untuk tetap termotivasi. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan supervisor dan fellow researchers lainnya sangat penting untuk kejayaan Anda. Galatia 6:4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk kejernihan fikiran, wawasan dan pemahaman. Berdoa dalam memilih topik penyelidikan yang tepat, merumuskan pertanyaan dan membuat keputusan sepanjang penyelidikan. Berdoa untuk pemahaman mendalam tentang bahan subjek, metodologi penelitian, dan literatur yang relevan. Berdoa agar memiliki kemampuan untuk memahami konsep dan teori yang kompleks. Berdoa untuk ketekunan dan kerajinan. Ada masanya kekecewaan, kemunduran atau stagnasi. Berdoa agar memiliki disiplin untuk terus fokus, termotivasi dan berkomitmen pada tujuan penyelidikan Anda. Mohon kepada Tuhan untuk mengilhami Anda dengan gagasan yang segar, sudut pandang unik dan pendekatan inovatif terhadap topik penyelidikan tersebut. Berdoa atas kemampuan untuk berfikir kritik di luar batas konvensional. Dan terakhir sekali, berdoa agar penyelidikan tersebut menjadi rujukan dunia di masa akan datang. Berdoa agar mendapat kesempatan untuk berbagi penemuan Anda, berkolaborasi dengan orang lain, dan memberikan sumbangan kepada kemajuan pengetahuan dan pemahaman. Mari kita sama berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, amin, haleluya. Bapa surgawi yang maha kuasa dan yang maha agung, kami mengucap syukur ke atas rahmat dan kasih karuniamu yang tidak pernah putus di dalam hidup kami. Malam ini kami datang kepadamu dengan rendah hati, memohon pengampunanmu dari segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kuduskan dan sucikan hati kami agar hidup kami sentiasa menurut kehendak-Mu. Kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami seperti mana Engkau telah mengampuni kami. Saat ini kami angkatkan para pelajar penyelidikan dan pelajar tahun akhir yang bakal menjalankan pendidikan akhir pengajian bagi memenuhi syarat untuk bergraduasi agar mereka dikurniakan kejernihan fikiran, wawasan dan pemahaman. Dengan penyertaan-Mu, mereka pasti dapat memilih topik pendidikan yang tepat, merumuskan pertanyaan, dan seterusnya membuat keputusan terbaik di sepanjang penyelidikan. Kami juga berdoa agar mereka mempunyai pemahaman mendalam tentang bahan subjek,
metodologi penelitian dan literatur yang relevan. Engkau kurniakan kemampuan yang luar biasa bagi mereka untuk memahami konsep dan teori yang kompleks. Roh Kudus, Engkau tanamkan ketekunan dan kerajinan dalam setiap pribadi ini. Sebab dalam apa jua situasi yang bakal mereka lalui, ada masanya kekecewaan, kemunduran atau stagnasi. Mereka sedar dan tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Malah ada bersama memberi kekuatan dan bimbingan untuk meneruskan kerja penyelidikan sampai selesai. Engkau bekalkan mereka disiplin untuk tetap fokus, termotivasi dan berkomitmen pada tujuan penyelidikan. Engkau bungkus mereka dalam perlindungan-Mu. Jauhkan mereka dari serangan kuasa jahat, sakit penyakit. Kami usir semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan damai sejahtera sepanjang mereka melakukan penyelidikan mereka. Tuhan, Engkau mengilhami mereka dengan gagasan yang segar, sudut pandang unik, dan pendekatan inovatif terhadap topik penyelidikan tersebut. Mereka akan mempunyai kemampuan untuk berfikir kritik di luar batas konvensional dan menghasilkan penyelidikan yang bermutu tinggi. Bukan kerana kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan bersandar kepada Engkau, justru itu perkara yang besar dan ajaib pasti akan terjadi. Kami memohon kiranya penyelidikan tersebut menjadi rujukan dunia di masa akan datang. Penyelidikan yang signifikannya impak kepada peradaban manusia yang boleh mengubah dunia ini dengan mendatangkan kebaikan dan manfaat. Biar nama-Mu diagungkan, dimuliakan melalui mereka ini yang menjadi kesaksian bahawa anak-anak Tuhan pasti dapat melakukan perkara besar. Mereka akan menjadi saluran berkat kepada orang-orang sekeliling, punyai kesempatan untuk berbagi penemuan, berkolaborasi dengan orang lain, memberikan sumbangan kepada kemajuan pengetahuan dan pemahaman. Ruang dan peluang yang diberi ini pasti akan mereka gunakan untuk memperkenalkan Engkau, Tuhan, bahawa ini adalah rencana baik-Mu dan hanya dengan penyertaan-Mu semua ini dapat dilakukan. Terima kasih atas hadirat-Mu dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Roh Kudus perbaharui dan segarkan kami, biar kami sentiasa menyala-nyala dalam hubungan dengan Yesus Kristus dan diteguhkan dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Salam dan selamat malam. Okey, untuk bahan doa yang keempat ialah menjadi mentor. Kita dapat bertumbuh dalam kebijaksanaan tanpa bantuan mentor kerana kita memiliki firman Allah dan roh Allah yang tinggal di dalam kita. Namun di sisi lain, banyak kebijaksanaan yang dapat diperoleh dari orang-orang Kristen yang lebih dewasa. Kitab Titus di mana wanita muda seharusnya pergi khusus kepada wanita yang lebih dewasa atau wanita yang lebih dewasa mendekati wanita yang lebih muda untuk mengajar dan melatih mereka. Dan lelaki muda dengan lelaki yang lebih dewasa. Jadi, dan kita melihat ini tercetak dalam kehidupan Yesus dengan murid-muridnya. Kita melihat ini juga dalam kehidupan Paulus ketika dia membawa terutama lelaki muda bersamanya untuk mengajar dan melatih mereka. Jadi orang muda tidak ada yang salah dengan pergi kepada orang yang lebih dewasa dan berkata, "Akankah kamu menjadi mentor saya? Akankah kamu membantu saya? Bolehkah saya belajar dari kamu?" Orang yang lebih dewasa ada panggilan besar bagi kita untuk secara mendalam berinvestasi dalam kehidupan orang-orang yang lebih muda sehingga kita dapat mentransmisikan kebijaksanaan kepada mereka. Dalam Titus 2 ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, janganlah memfitnah, janganlah menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik.
4. Dan dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Okey, ini ialah pokok doa kita malam ini. Yang pertama, doakan kebijaksanaan dan pengertian untuk membimbing generasi muda dalam gereja. Berdoa untuk pemahaman dalam cara yang efektif untuk menjadi mentor dan mendukung generasi muda dalam perjalanan rohani mereka. Pokok doa yang kedua, doakan peluang untuk memberi teladan. Berdoalah agar kehidupan iman anda menjadi panutan yang positif bagi generasi muda. Doakan agar memiliki kemampuan untuk menunjukkan kasih, kebaikan dan integrasi dalam kata-kata dan tindakan anda. Okey, pokok doa yang ketiga, doakan untuk tuntunan dalam memperlengkapi generasi muda dengan pengalaman dan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani mereka. Mohon kepada Tuhan agar menunjukkan cara untuk memberi pengajaran, pembimbingan dan kesempatan yang relevan. Doakan agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka dan memberdayakan generasi muda untuk hidup dengan berani dalam iman mereka. Bersyukur kepada Tuhan kerana melalui mentor-mentor yang hidup telah memberikan pengertian dan hikmat yang lebih dalam hidup kita. Okey, mari kita bawakan doa ini ke dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa kami yang ada di dalam syurga, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisi alamnya. Tuhan, kami membawakan bahan doa kami yang keempat ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar kami sebagai umat-Mu Tuhan, terutamanya jemaat di gereja BM Central City Tuhan, agar kami dapat menjadi mentor yang terbaik untuk anak-anak muda Tuhan, terutamanya pemuda-pemudi yang ada di gereja BM Central City Tuhan, dan juga anak-anak kami Tuhan yang sedang membesar Tuhan. Engkau memberikan kami kebijaksanaan Tuhan dan hikmat dalam membimbing dan menuntun anak-anak ini Tuhan, anak-anak muda Tuhan, pemuda-pemudi kami Tuhan, agar mereka menjadi orang-orang yang baik Tuhan, orang-orang yang dapat hidup menurut firman-Mu Tuhan. Mereka dapat berjalan Tuhan seiring dengan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar kami dapat menjadi teladan yang baik untuk mereka Tuhan, dan menjadi contoh yang terbaik dalam apa jua yang kami lakukan Tuhan, dalam menunjukkan kasih sayang kami Tuhan dengan kata-kata kami Tuhan, dan perbuatan kami Tuhan yang boleh menjadi pedoman dalam hidup mereka Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami tidak pandai Tuhan, tapi kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami Tuhan, agar kami menjadi pandai Tuhan dalam membimbing mereka Tuhan, dalam menasihati mereka Tuhan, agar mereka Tuhan membesar menjadi orang-orang yang penuh dengan keimanan Tuhan, dan iman mereka akan terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar mereka menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling mereka Tuhan, orang-orang yang mengenal mereka Tuhan, agar mereka dapat menjangkau kawan-kawan mereka Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk datang Tuhan, datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar Kudus-Mu sentiasa menyertai mereka Tuhan dalam apa jua mereka lakukan Tuhan, dalam pelajaran mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan sentiasa menjaga mereka Tuhan, melindungi mereka Tuhan daripada segala kejahatan dunia ini Tuhan, daripada segala malapetaka Tuhan yang ingin mengacau mereka Tuhan, yang ingin mengganggu hidup mereka Tuhan. Engkau Roh Kudus, Engkau sentiasa menyertai mereka Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus kerana Engkau sungguh baik Tuhan, sungguh besar kasih-Mu ke atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kerana gereja kami Tuhan mempunyai jemaat yang baik Tuhan, jemaat yang saling melengkapi Tuhan dan saling menasihati antara satu sama lain Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan, dalam kami melayani Engkau Tuhan, kami
berdoa Tuhan agar hubungan kami Tuhan kekal dan bertumbuh dengan lebih kuat lagi menurut firman-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, singkat doa kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar segala doa-doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Brother Lawrence, Brother Christopher, Sister Diana, dan juga Sister Puji ya, karena menjadi pendoa-pendoa hebat untuk malam ini, mesbah doa malam ini. Sungguh diberkati bahan-bahan doa pada malam ini, dan juga diberkati pada mereka yang telah mendoakan untuk bahan doa. Jangan berhenti berdoa ya. Saya ingin mengajak setiap kita, walaupun mesbah doa ini khususnya untuk BM Central City, bagi mereka yang mungkin turut serta melalui online pada keesokan harinya, tetap berdoa. Okay? Tetap berdoa, karena ini menjadi bahan doa untuk satu minggu ini. So, walaupun kita selesai doa pada malam ini, tapi doa ini juga harus diteruskan. Sekiranya terlintas di hati kita, sewaktu kita berjalan bersama dengan keluarga, dan maybe bila kita free time, right? Dan kita teringat, kita nak doakan untuk saudara ini, saudari ini, ataupun diri sendiri sebagai mentor, you know, it's a very interesting. Okay, doa itu ada in simple way is called komunikasi. So bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, indah dengan Tuhan, is all about how great bonding we are with God. Okay, so continue to doa, continue meditate firman Tuhan. Okay, so thank you so much untuk doa-doa malam ini. Dan sebelum saya serahkan kepada Brother Joshua, mungkin nanti sewaktu Brother Joshua buat doa penutup, jangan lupa doakan untuk sahabat-sahabat kita yang kurang sehat. Saya difahamkan, saya diterima message ke sini, Sister Leslie kurang sehat dengan batuk. Dan untuk makluman kita bersama, Bapa dan Ibu rohani kita dan sisi keluarga sekarang ini berada di Johor, di Johor untuk mungkin urusan keluarga, percutian ataupun urusan kerja. Okay? Doakan untuk mereka supaya semuanya terjaga, mereka sehat, mereka enjoy mereka punya percutian dan sebagainya dan urusan, dan mereka akan kembali ke sini pada hari Jumaat. Dan juga sekiranya ada jemaat kita yang mungkin berada di luar kawasan Kuching, terus doakan juga sekiranya Anda tahu di mana mereka berada, doakan mereka supaya semuanya berjalan dengan baik. Okay? So haleluya. Dengan ini kita sudah mengakhiri kita punya mesbah doa malam ini. Dan saya ingin serahkan kepada Brother Joshua. Brother Joshua ada? My big Pratah juga. Iya, bro. Oke, Brother Joshua, all yours, Brother Joshua. Oke, Shalom, puji Tuhan kepada semua kita yang sama-sama dapat berdoa pada malam hari ini beberapa perkara tentang keluarga gereja, kesehatan, mata kita, research, student kita, dan juga mentor. Mari kita terus berdoa. Kita percaya dalam hari-hari yang sungguh mencabar ini, kita tetap yakin dan percaya Tuhan itu pasti ada. Tuhan itu pasti menyertai, memberikan hikmat kepada kita. Sesuai dengan ulangan, ya, kalau kita baca dalam ulangan 28 ayat yang ke-13. Saya selalu ingat ini. Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun, kata Tuhan. Dengan syarat, apabila engkau, kata dia, dengan syaratnya, kita akan tetap menjadi kepala bukan ekor, dengan syarat apabila kita mendengar ataupun kita mengikut perintah Tuhan Allahmu. Nah, itu yang ayat yang diberikan pada kita, betapa pentingnya untuk kita mengikut perintah Tuhan, setia mendengar, setia mengikut, follow perintah Tuhan, mentaati Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Jadi kita tetap menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Kita doakan ini supaya kita di Central City menjadi kepala dalam segala hal, ya, segala hal. Baik itu dari segi pekerjaan kita, baik itu dari segi kita yang belajar dan segalanya lah, baik itu untuk kesehatan dan sebagainya. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan tutup
doa kita pada malam hari ini ya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya karabaraba sanda Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang cukup baik dalam hidup kami. Engkau memberikan kami nafas. Engkau memberikan kami hidup Tuhan setiap hari. Tuhan, kami tidak dapat membalas semua ini. Sungguh baik Tuhan. Nafas-nafas yang Kau berikan kepada kami, berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhitung Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami hanya mampu bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah kami, Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Nah, kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lama. Kasih-Mu begitu besar kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan karena memampukan kami. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, maka kami dapat hadir bersama pada malam hari ini untuk berdoa bersama Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Masa yang Kau berikan, waktu yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang hidup. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Allah lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa di surga bahkan di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur. Dan kami dapat berdoa bersama. Dan kami percaya Tuhan. Setiap doa-doa bukan hanya dilafazkan melalui kata-kata. Tapi kami berdoa Tuhan. Doa-doa kami itu kami yakin Tuhan Engkau pasti menjawabnya sesuai dengan waktunya. Dan sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Supaya kami terus Tuhan menjadi kepala. Bukan menjadi ekor Tuhan. Dengan syarat Tuhan. Engkau tetapkan bahwa hidup kami ini harus mengikuti Engkau. Hidup kami ini harus mendengarkan Engkau Tuhan. Taat kepada Engkau Bapa. Oh haleluya. Dan malam hari ini kami istiharkan kami Tuhan. Kami akan tetap naik, tidak turun Bapa. Karena kami tahu Tuhan membuka jalan bagi kami. Tuhan di depan kami. Haleluya, Tuhan yang memberikan kami hikmat. Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Bahkan Tuhan juga yang memberikan kesehatan yang terbaik bagi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan kami berdoa bagi kami yang sakit Tuhan. Bagi mana yang tidak sehat, baik itu batuk, demam, dan segalanya. Pada malam hari ini kami istiharkan kami sehat Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biru-biru-Mu yang mengalir di kayu salib itulah yang akan menyembuhkan kami. Karena kami tahu bila kami percaya Tuhan, Engkau pasti bekerja Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami doakan sekali lagi Tuhan, baik itu anak-anak kami yang sakit, baik itu ibu, bapa, dan orang tua, sebagainya. Kami berdoa, Tuhan kami pasti sembuh pada malam hari ini Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami istiharkan kesembuhan itu Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada pada malam hari ini. Bahkan yang tidak sempat bersama kami Tuhan. Kami serah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan keluar masuk kami dari rumah. Baik itu kami ke tempat kerja. Ataupun kami ke sekolah dan sebagainya. Ke pejabat. Atau kemanapun kami pergi Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuka jalan bagi kami. Keselamatan kami Tuhan Engkau pasti menyertai. Karena kami tahu Tuhan malaikat Engkau bersama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan kasih-Mu begitu besar kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Malaikat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kami tahu Tuhan Engkau lah Immanuel Bapa. Tuhan yang menyertai Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kami yang bersekolah, bekerja dan sebagainya. Tuhan kami berdoa pada malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau memberikan kami hikmat Tuhan. Engkau memberikan kami pengetahuan Tuhan untuk kami bekerja. Dan bagi kami yang bersekolah Engkau pasti Tuhan membukakan pintu jalan bagi kami. Hikmat pengetahuan yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau Tuhan kami beroleh segalanya. Tetapi jika kami di luar Engkau Tuhan, we are nothing Bapa. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Kami dapat melakukan segala perkara. Karena di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. In Jesus Tuhan. Kami dapat melakukan segalanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan.
Kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Kami lemah tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak kuat, tetapi dengan Engkau Tuhan. Berjalan seiring dengan Engkau. Dan bila kami taat kepada Engkau, bila kami mendengarkan Engkau, dan bila kami mengikuti perintah-Mu Tuhan, Tuhan, kami percaya Engkau akan pasti membukakan berkat-Mu Tuhan kepada kami. Itu yang kami klaim, segala janji, janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan itu. Oh haleluya Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, supaya kami semua jemaat Central City Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, setia dalam Tuhan, taat kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah pemulaan pengetahuan. Malam hari ini Tuhan kami istiharkan itu. Baik itu untuk anak kami. Baik itu untuk muda-mudi kami Tuhan. Kami berdoa supaya semua kami Tuhan takut kepada Engkau. Takut kepada Engkau. Hidup kami ini Tuhan takut kepada Engkau. Taat kepada Engkau Tuhan. Mendengar firman-Mu Tuhan. Mendengar perintah-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan sekali lagi kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini, Engkau berikan kami mimpi-mimpi yang indah Tuhan. Bisi-bisi dalam mimpi kami. Tuhan kami berdoa. Istirahat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kau terus berbicara kepada setiap pribadi kami. Apa kami yang perlu buat Tuhan. Apa kami perlu lakukan. Biar misi-misi itu Tuhan. Nyata dalam hidup kami melalui Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Ini kami Bapa. Kami siap untuk dipakai untuk pelayanan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bila kami berdoa, 2 atau 3 orang yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu yang di surga. Tuhan terima kasih, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bagi doa ini. Amin. Terima kasih bro. Ya, thank you semua. Amen. Thank you so much, Brother Joshua. Thank you semua. Selamat malam. Keep in touch. Tuhan memberkati.